Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam bersama Bu Nisa. Semoga kalian semua selalu sehat dan tentunya tetap semangat. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Di materi kali ini kita akan membahas 3 poin utama, yaitu penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang kedua, sikap kafir Quraisy terhadap hijrahnya Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Oke, sekarang kita akan bahas apa sih yang menjadi penyebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Hijrahnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin ini bukan tanpa alasan. Ada berbagai faktor yang menjadi pemicu untuk melakukan hijrah. Nah, yang pertama adalah karena adanya siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Begitu Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terbuka, berbagai ancaman mulai diarahkan kepada beliau dan orang-orang beriman yang mengikutinya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW senantiasa berpikir untuk mencari perlindungan di luar kota Mekah. Sehingga terjadilah hijrah dari mulai ke Habasyah, kemudian ke Taif, dan ke Madinah. Penyebab yang kedua adalah adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah, sehingga memungkinkan Rasulullah berdakwah dengan leluasa. Penyebab yang ketiga, para pembesar kaum Quraisy dan sebagian besar masyarakat Makkah menganggap Rasulullah sebagai pendusta sehingga mereka tidak mempercayainya. Dan yang keempat adalah kaum muslimin khawatir agama Islam terkena fitnah. Dan ada juga beberapa faktor yang menyebabkan Rasulullah SAW memilih kota Madinah sebagai tujuan hijrahnya. Faktor yang pertama adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah ini diwahyukan melalui mimpi Rasulullah. Faktor yang kedua adalah karena Madinah adalah tempat yang paling dekat dengan kota Mekah. Faktor ketiga adalah penduduk Madinah telah banyak yang memeluk agama Islam. Faktor yang keempat, penduduk Madinah dikenal memiliki hati yang lembut dan berbudi pekerti yang baik. Selanjutnya kita akan bahas sikap kafir Quraisy terhadap hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Kafir Quraisy sangat terkejut ketika mengetahui kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah. Kafir Quraisy sangat ketakutan jika Nabi Muhammad dan para pengikutnya berkuasa di sana. Mereka akan menyerang kafilah atau rombongan dagang mereka yang pulang pergi ke Syam. Kemudian, para tokoh kafir Quraisy segera bertemu di Darun Nadwah untuk bermusyawarah. Dan dalam pertemuan itu, ada beberapa usulan yang disampaikan oleh pemuka Quraisy, yaitu Nabi Muhammad SAW dibelenggu dan dipenjarakan selama-lamanya sampai meninggal. Usulan yang kedua, Nabi Muhammad SAW dibuang keluar Mekah. Dan usulan yang ketiga adalah Nabi Muhammad harus dihilangkan nyawanya. Namun pada akhirnya mereka bersepakat pada usulan yang ketiga yang disampaikan oleh Abu Jahal, yaitu Nabi Muhammad harus dihilangkan nyawanya atau dibunuh. Untuk melaksanakan rencana tersebut, setiap suku Quraisy harus mengirim seorang pemuda pilihan. Dengan demikian, jika Rasulullah berhasil dihilangkan nyawanya atau dibunuh, maka Islam dengan sendirinya akan hancur. Begitulah kaum Quraisy berpikir tentang Islam. Dan poin yang terakhir adalah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Bagaimana sih proses perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah? Untuk mencari tahu jawabannya, silakan buka buku paket kalian semua halaman 39-45. Bacalah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan tugasnya adalah tuliskan ibroh atau hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari kisah perjalanan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Tuliskan menurut pendapat kalian masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.